Video penangkapan diduga pengedar narkotika di kawasan Cepu, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Tampak dalam video tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba sedang menangkap seorang pria terduga pelaku. Menurut Kapolres Blora, video tersebut benar merupakan penangkapan pengedar narkotika yang juga merupakan seorang residivis kasus yang sama. Bahwa benar itu adalah anggota dari Satres Narkoba Polres Blora yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial S alias R. Dari pelaku diamankan 1 paket narkotika jenis sabu. Hingga kini, petugas Satres Narkoba Polres Blora masih melakukan pemeriksaan terkait peredaran sabu yang dilakukan oleh pelaku. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Buletin iNews Pagi. Hari ini ada informasi apa aja nih, Ren? Ya, hari ini salah satunya kita akan membahas tentang informasi terbaru mengenai terorisme di Batu, Jawa Timur dan juga beragam informasi lainnya. Termasuk rekomendasi liburan akhir pekan. Bersama saya, Sabrina Asila. Dan saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah video yang merekam seorang pemotor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah Uki Cawang menuju Bogor viral di media sosial. Pemotor tersebut masuk ke dalam tol karena tersesat mengikuti arahan aplikasi petunjuk arah. Seorang pemotor melintas di ruas tol Jagorawi dari arah Uki Cawang menuju Bogor, tepatnya di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Seorang pengemudi mobil sempat menegur pemotor yang melaju di jalur lambat tersebut. Diduga pemotor ini tersesat mengikuti arahan aplikasi penunjuk arah. Pasca kejadian, petugas jasa marga berjaga-jaga di depan pintu masuk tol untuk mengantisipasi adanya pemotor yang kembali masuk ke dalam tol. Benar saja, ada sejumlah pemotor yang masuk ke tol karena tersesat mengikuti arahan aplikasi penunjuk arah. Ini tiba-tiba masuk tol, ini kenapa ini? Tadi salah ternyata Google Maps-nya masih pakai jalur mobil. Oh, salah ngelihat map. Oh, ini mau kemana tujuannya? Tujuannya mau ke Depok. Ke Depok? Soalnya tadi diarahin buat masuk jalan, tapi saya baru kebaca jalan tolnya pas Baru lihat itu ya? Oh, betul. Seringnya pemotor masuk tol membuat petugas jasa marga dikerahkan ke setiap pintu masuk tol. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang yang diamankan Densus 88 anti teror di sebuah perumahan di Junrejo, Kota Batu dikenal sangat tertutup. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Penggeledahan rumah terduga teroris di Kota Batu dilakukan oleh Densus 88. Polisi mengerahkan tim Inafis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami dan istri serta seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Warga sekitar menilai mereka sekeluarga tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungannya. Dulu kan ada orang nyari orang warga Jakarta gitu. Kronologinya saya sendiri kurang tahu. Terus habis itu minta data ke saya. Kebetulan data ada di saya gitu. Hingga kini polisi masih terus mencari bukti dan menyita sejumlah barang untuk keperluan penyelidikan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang divonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Pengajuan pencekalan ini akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti yang divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 lalu.
Pengajuan pencekalan ini akan dilakukan kepada pihak imigrasi apabila upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas hakim telah didaftarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Upaya pencekalan tersebut dilakukan agar yang bersangkutan, Gregorius Ronald Tanur, tidak melakukan bepergian ke luar negeri. Sementara hingga saat ini pihak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Bibisana menyatakan Gregorius Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Nantinya apabila sudah diajukan cekal tangkal, yang bersangkutan Ronald Tanur berada di luar negeri, pihak kejaksaan akan menetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Surabaya juga telah menerima salinan putusan dari sidang kasus pembunuhan Dini Sera Aprianti dengan terdakwa Ronald Tanur. Salinan putusan sidang menjadi syarat utama untuk pendaftaran upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita tidak berkomentar saat ditanya oleh rekan media. Hefearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, selesai diperiksa di Gedung KPK atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Setelah menjalani pemeriksaan KPK selama 3,5 jam, Wali Kota Semarang berjalan keluar dan memberikan pernyataannya terkait pemeriksaan yang ia jalani. Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri oleh satu kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja. Wali Kota Semarang yang kerap dipanggil Mbak Ita ini irit bicara saat ditanya terkait kasus korupsinya oleh rekan-rekan media. Ia juga enggan berkomentar soal pencalonannya kembali di Semarang. Tidak hanya Mbak Ita saja, Alwin Basri, suami dari Mbak Ita yang menjabat sebagai Ketua Komisi D, DPRD Jawa Tengah juga dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Sebelumnya pada hari Selasa 30 Juli, KPK sudah melakukan pemanggilan Wali Kota Semarang untuk diperiksa, namun ia berhalangan hadir karena rapat paripurna. Tim KPK juga sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Semarang, seperti di rumah pribadi, kantor dinas, kantor DPRD Jawa Tengah, dan kantor pihak lainnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Nopan, iNews melaporkan.